Saya yakin sahabat alam sering pada saat melakukan pendakian gunung membawa minuman sejenis elektrolit. Tapi saya yakin, mungkin sebagian sahabat alam tidak tahu bahwa minuman elektrolit terbagi 3 macam. Sahabat alam, saya yakin sahabat alam sering mengkonsumsi minuman sejenis elektrolit saat melakukan aktivitas mendaki gunung atau aktivitas lainnya yang berkegiatan di alam bebas. Apakah sahabat alam tahu bahwa minuman elektrolit terbagi 3 bagian? Dari 3 bagian ini tentu saja berbeda kandungan dan fungsinya. Sahabat alam, sangat baik memang bila kita pada saat melakukan aktivitas di alam bebas, khususnya mendaki gunung, membawa dan mengkonsumsi minuman elektrolit. Tetapi tentunya sahabat alam harus tahu bahwa minuman elektrolit itu terbagi 3 jenis. Dari 3 jenis itu tentunya kandungan dan fungsinya berbeda. Seperti sahabat sering lihat iklan-iklan di televisi yang mempromosikan produk minuman larutan elektrolit. Seperti biasanya, iklan-iklan tersebut pasti menampilkan seorang orang yang beraktivitas, misalnya olahraga dan sebagainya, yang kehausan. Dari iklan ini sebenarnya bahasanya disampaikan bahwa ada beberapa jenis olahraga yang memang harus mengkonsumsi minuman elektrolit itu. Tetapi dari minuman elektrolit ini tentunya kita harus bisa membedakan olahraga seperti kita sebagai misalnya berkegiatan di alam bebas, mendaki gunung, seharusnya mengkonsumsi minuman elektrolit seperti apa, brandnya seperti apa, brandnya yang mana. Itu yang saya maksudkan. Kita pahami dulu bahwa minuman elektrolit terbagi 3 jenis sesuai dengan fungsi dan kandungannya. Dan kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu elektrolit. Elektrolit adalah partikel yang menjelma saat larut dalam air. Karena memiliki muatan tersebut, elektrolit dapat menghasilkan reaksi listrik. Reaksi listrik pada ion memiliki peran penting di berbagai sistem tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, elektrolit terkandung di dalam darah, keringat, dan urin. Nah, kita sekarang harus mengetahui fungsi elektrolit pada tubuh manusia. Yang pertama adalah memastikan saraf, otot, jantung, dan otak bekerja secara normal. Ini secara kesemuan ya, semua minuman jenis elektrolit pada tubuh manusia itu yang pertama adalah memastikan saraf, otot, jantung, dan otak bekerja secara normal. Yang kedua adalah membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel tubuh. Artinya, dengan minuman elektrolit ini, kita akan secara wajar tubuh kita membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel tubuh kita. Makanya sering selain minuman elektrolit, kenapa para pendaki gunung sering memasak atau membuat makanan seperti puding? Karena puding juga untuk melancarkan metabolisme yang ada dalam tubuh. Begitu juga minuman elektrolit ini fungsinya persis sama. Hanya nanti sahabat alam akan mengetahui
Perbedaan aktivitas sahabat alam itu nanti akan berbeda juga dengan jenis minuman elektrolit yang harus dikonsumsi. Yang ketiga, membawa nutrisi ke dalam sel tubuh kita. Tentu saja setiap minuman elektrolit itu mengandung nutrisi yang berguna buat tubuh kita. Selain itu, dengan minuman elektrolit ini juga berfungsi nutrisi-nutrisi dari makanan lain yang kita konsumsi itu akan dibawa ke dalam sel-sel tubuh kita yang tadi saya katakan bahwa terkandung di dalam darah termasuk urin. Yang keempat, menjaga keseimbangan tingkat asam basa atau pH tubuh. Pasti sahabat mengerti untuk poin ini ya. Silahkan nanti di komentar untuk lebih menjelaskannya yang lebih paham. Dan yang kelima adalah mengendalikan atau menyeimbangkan kadar air di dalam tubuh. Maka dari itu, minuman elektrolit ini juga berfungsi agar sahabat alam yang berolahraga sesuai dengan olahraganya dan meminum minuman elektrolit sesuai dengan brandnya, produknya, itu bisa mengendalikan, menyeimbangkan kadar air dalam tubuh dan akhirnya sahabat alam terhindar dari yang namanya dehidrasi. Karena apa? Kenapa kita perlu mengkonsumsi minuman elektrolit? Tentunya kita juga harus tahu alasan-alasannya agar kadar elektrolit di dalam tubuh berada pada rentang normal. Dan yang kedua adalah supaya fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan normal juga. Nah, inilah alasan kenapa kita harus mengkonsumsi minuman elektrolit pada saat kita berkegiatan di alam bebas atau berolahraga dengan olahraga lainnya. Disesuaikan dengan minuman elektrolit yang kita butuhkan, karena kita memerlukan sebuah imun dari dua alasan ini tadi. Ada hal lain juga yang membuat alasan bahwa perubahan kadar elektrolit dapat terjadi baik karena tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, misalnya akibat muntah, diare atau berkeringat berlebihan, maupun karena tubuh kelebihan cairan. Ini juga menjadi alasan bahwa terkadang minuman elektrolit juga bisa terjadi perubahan pada tubuh kita bila tubuh kita dalam posisi kekurangan cairan. Maka dari itu, setelah sahabat alam mengikuti materi ini, sekarang sahabat alam harus tahu bahwa minuman elektrolit terbagi 3 sesuai fungsinya, sesuai kandungannya. Berikut kita akan ketahui jenis minuman elektrolit dari 3 jenis macam itu. Pertama adalah minuman hipotonik atau sering juga disebut hypotonic drink. Minuman hipotonik drink ini itu satu, dia memiliki kandungan yang terdiri atas kurang dari 8% karbohidrat, kalori dalam jumlah yang rendah, dan mineral membuat minuman hipotonik atau hypotonic drink ini menjadi yang terbaik untuk dikonsumsi sehari-hari maupun saat berolahraga. Yang kedua, minuman hipotonik atau hypotonic drink ini adalah khasiat minuman hipotonik sebagai salah satu minuman elektrolit yang melembabkan dan memberi energi pada tubuh kita. Dan yang ketiga, fungsi dari minuman hipotonik drink ini adalah cairan yang terkandung dalam minuman elektrolit jenis hipotonik mudah diserap oleh usus, sehingga keseimbangan cairan normal dalam tubuh tetap terjaga. Berikutnya adalah jenis minuman isotonik atau disebut isotonic drink.
Apa yang terkandung di dalam minuman isotonik atau isotonic drink ini? Yang pertama adalah kandungan mineral dan elektrolit untuk meregenerasi metabolisme, merupakan dua kelebihan utama dari minuman isotonik atau isotonic drink sebagai salah satu jenis minuman elektrolit. Yang kedua adalah minuman isotonik juga mengandung 6-8% glukosa dan fruktosa, di mana keduanya berperan menjadi asupan energi. Hal yang perlu kita ingat saat melihat minuman jenis elektrolit adalah hanya berfungsi saat tubuh mengeluarkan cairan keringat yang berlebih, di mana fungsinya adalah mengganti ion dalam tubuh dan menghindarkan dari risiko penyakit jantung dalam waktu bersamaan. Jenis minuman elektrolit berikutnya dan yang ketiga ini adalah minuman hipertonik atau hypertonic drink. Ada apa di minuman hipertonik atau hypertonic drink ini? Yang pertama adalah dibandingkan dengan kedua jenis minuman elektrolit pada poin sebelumnya, minuman hipertonik atau yang disebut juga dengan hypertonic drink merupakan minuman elektrolit dengan kandungan karbohidrat yang paling banyak. Dan sebagai sahabat alam berkegiatan di alam bebas khususnya pendaki gunung tentu juga membutuhkan minuman elektrolit yang banyak mengandung karbohidrat. Saya yakin minuman elektrolit sejenis hipertonik ini yang cocok untuk pendaki gunung. Sebab itu, minuman hipertonik hanya disarankan untuk dikonsumsi oleh mereka yang berlatih olahraga berat atau lari dengan jarak yang sangat jauh. Dan yang ketiga, apa yang ada di dalam minuman hipertonik ini? Olahraga yang berat membutuhkan asupan energi yang paling banyak dibandingkan jenis olahraga lainnya. Termasuk, saya katakan mendaki gunung itu termasuk olahraga berat, karena dia akan berkorelasi dengan cuaca, kondisi pendakian, trek, dan sebagainya. Berikut adalah perbandingan minuman elektrolit. Kita akan melihat perbandingannya dari segi fungsi, kandungannya. Di sini akan saya perlihatkan. Pertama adalah dari kandungan karbohidratnya. Minuman jenis hipotonik, kandungan karbohidratnya hanya 1-3%. Sedangkan isotonik, kandungan karbohidratnya 6-8%. Dan hipertonik ini sangat besar, kandungan karbohidratnya sampai 10%. Sekarang fungsinya, hipotonik fungsinya adalah mempercepat mengganti cairan yang hilang karena berkeringat, tetapi rendah karbohidrat. Sedangkan isotonik fungsinya mengganti cairan yang hilang dengan cepat, dengan berkeringat dan memberi asupan karbohidrat. Dan fungsi hipertonik sendiri melengkapi asupan karbohidrat. Jadi sahabat alam sudah bisa mengetahui dari fungsi ini. Buat sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas mendaki gunung, mana jenis minuman elektrolit yang harus dikonsumsi? Pastinya adalah hipertonik. Seperti apa brandnya? Ya seperti saya perlihatkan tadi, seperti Coca-Cola mungkin, Sprite, Fanta, dan sebagainya. Dan digunakan oleh siapa? Hipotonik digunakan oleh mereka yang membutuhkan hidrasi tanpa beban karbohidrat. Misalnya, mereka yang melakukan olahraga jogging, senam. Sedangkan isotonik itu digunakan oleh, paling sering diminum oleh atlet, pesepak bola, dan olahragawan lainnya. Hipertonik
digunakan oleh mereka yang membutuhkan tingkat energi yang sangat tinggi. Paling baik diminum setelah berolahraga untuk menambah cadangan glikogen pada otot. Nah, itulah sahabat alam. Perbandingan minuman elektrolit ini saya mungkin lebih memperbandingkan kepada fungsi kita sebagai yang bergerak di alam bebas atau berkegiatan di alam bebas seperti pendaki gunung. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa dari 3 jenis minuman elektrolit ini, mana yang cocok untuk kita sebagai pendaki gunung? Saya katakan yang paling cocok adalah hipertonik. Di antara hipertonik itu adalah seperti minuman Coca-Cola. Berikut ini adalah, bila sahabat alam ingin yang lebih alami lagi untuk mendapatkan minuman sejenis elektrolit ini, dan berikut ini adalah saran saya buat sahabat alam yang ingin mengkonsumsi atau di lingkungan sahabat alam sendiri sebenarnya punya sumber daya alam yang bisa dijadikan minuman elektrolit alami. Karena apa? Meminum minuman yang mengandung elektrolit dalam rentang 2 hari sebelum hari H pendakian akan membuat tubuh lebih siap dengan kondisi ion dan tingkat pH seimbang, sehingga pada saat melakukan pendakian kita tidak mudah haus, dehidrasi, dan lebih prima secara kondisi tubuh karena nutrisi dalam tubuh tersalurkan dengan baik. Sebagai contoh, minuman elektrolit alami terdapat pada air kelapa, lemon, jeruk, dan semangka. Di gunung-gunung tertentu saya yakin banyak seperti Gunung Rinjani, Gunung Lawu, Merbabu, banyak masyarakat menjual di warung-warungnya yang diantaranya adalah jeruk dan semangka. Jangan lupa pada saat sahabat alam singgah di warung itu, jika ada buah-buahan jeruk dan semangka, jangan pelit mengeluarkan uang, karena fungsi semangka itu sendiri dan jeruk sangat baik sebagai konsumsi makanan atau minuman elektrolit alami. Oke sahabat alam, sekian materi dari saya. Saya harap materi ini sangat berguna. Dari tadinya sahabat alam tidak tahu bahwa minuman yang kita konsumsi tepat atau tidak dengan kegiatan yang kita lakukan. Dari minuman yang kita konsumsi bahwa itu bagian dari bagian produk elektrolit, ternyata minuman elektrolit ada 3 jenis. Sekian materi dari saya. Buat sahabat alam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara like, share, dan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal dengan materi-materi berikutnya dari channel ini. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.